ada Kak Raymond pas banget nih. Halo, gimana? Aku dengar kabar nih Kak, katanya Bibit bakal jadi agen penjual SBN ya? Bener banget. Gimana, kamu tertarik buat beli SBN? Tertarik banget, tapi aku mau tahu dulu nih Kak, SBN tuh apa sih? SBN itu apa? Nah, izinin aku untuk jelasin sedikit ya. Jadi SBN itu adalah surat berharga atau biasanya kita sebut obligasi yang diterbitin sama pemerintah dalam rangka membiayai anggaran negara. Nah, SBN ini bisa jadi pilihan instrumen investasi juga nih buat investor pemula karena aman, terus mudah, terjangkau, dan juga menguntungkan. Dengan investasi SBN, kita tuh minjemin uang nih ke negara. Dan sebagai gantinya nanti kita bakal dapet keuntungan berupa kupon ataupun bunga obligasi. Sesimpel itu sih. Nah, tapi apa sih Kak kelebihannya SBN dibanding investasi instrumen lain? Kelebihannya sebenarnya ada banyak, cuma mungkin aku sebutin 5 kali ya. Yang pertama, kelebihan dari investasi di SBN. Yang pertama adalah dijamin 100% oleh negara. Jadi kupon ataupun keuntungan sama uang yang kita pinjamkan itu pasti akan dibayarkan oleh negara karena udah dijamin di undang-undang. Yang nomor 2, imbal hasilnya lebih besar dari deposito bank BUMN. Nah, menarik gak tuh? Terus yang menarik lagi adalah pajaknya. Kalau kita investasi deposito itu kena pajak sekitar 20%. Tapi kalau di SBN pajaknya cuma 10% aja nih. Nah, itu nomor 3. Terus nomor 4 adalah soal passive income. Nah, siapa sih yang nggak suka dapat passive income? Di SBN ini kita bakal dapat pembayaran imbal hasil ataupun kuponnya itu setiap bulan. Jadi itu bakal masuk tuh ke rekening kita setiap bulan. Nah, itu bisa jadi passive income kan? Lumayan kecil-kecil, nanti lama-lama juga bisa jadi besar. Dan yang nomor 5 adalah kita kalau misalnya investasi di SBN, kita bisa berkontribusi untuk pembangunan negara. Oke, jadi kita hitung-hitung bantu pemerintah lah. Nah, kalau bedanya SBN sama deposito itu apa sih Kak? Menarik, coba kita bandingin ya. Jadi tahun lalu itu ada seri SBN, salah satunya adalah ORI 20. Kita bandingin sama deposito BUMN. Ya, jadi bedanya itu apa? Yang pertama, dari minimum pembelian. Sebenarnya ini nggak terlalu jauh beda, karena SBN bisa dibeli mulai dari 1 juta, deposito juga sekarang udah ada yang minimal 1 juta. Walaupun di beberapa bank masih 5 juta ataupun 10 juta ya. Nah, yang nomor 2 adalah imbal hasilnya nih. Nah, ini menarik banget. Kenapa? Karena ORI itu yang tahun lalu itu 4,95% per tahun. Gitu. Nah, kalau di deposito bank BUMN, aku udah rata-ratain nih. 4 bank BUMN itu untuk depositonya di 2,65% aja. Gitu. Jadi, udah kelihatan ya bedanya ya. Terus dari sisi pajak. Dari sisi pajak tadi aku udah bilang kalau 10% untuk SBN dan 20% untuk deposito. Jadi kalau kita kurangin nih, imbal hasil setelah pajaknya jadi berapa sih? Nah, kalau SBN itu jadi 4,45%. Sedangkan kalau deposito tuh cuma jadi 2,14% aja. Bedanya hampir 2% loh teman-teman. Lumayan kan? Nah, terus jangka waktu juga jangan lupa ya. Kalau ORI 20 itu kemarin jangka waktunya adalah 3 tahun. Jadi kita meminjamkan uang kita ke pemerintah selama 3 tahun. Tapi kalau di deposito, itu kan banyak pilihannya ya. Ada 1 bulan, 3, 6, bahkan 12 bulan. Nah, yang terakhir yang aku mau kasih tahu adalah soal jaminannya. Tadi aku udah bilang kan kalau di SBN itu ataupun di ORI 20 itu udah dijamin sama pemerintah 100% tanpa ada batasan dan juga syarat. Sedangkan kalau di bank, deposito itu dijamin cuma sampai 2 miliar aja dan ada syaratnya. Itu sih paling. Cocok banget ya Kak SBN ini buat investor pemula kayak aku. Cocok banget, boleh dicoba makanya. Nah, sekarang gimana sih Kak caranya mulai investasi SBN tuh? Kalau misalnya udah tertarik banget dan pengen mulai investasi SBN, caranya sebenarnya mudah banget. Yang pertama, jangan lupa untuk registrasi dulu. Registrasi ini bisa kemana sih registrasinya? Bisa ke mitra distribusi, ataupun kita sebutnya mungkin gampangnya agen penjual kali ya, seperti Bibit. Itu kita bisa registrasi dulu, sampai nanti kita nunggu nih masa penawaran si SBN itu dibuka. Registrasi ini bisa dilakukan kapan aja, setiap saat. Nah, tapi kalau untuk pembeliannya, nah ini beda lagi. Karena setiap seri SBN, kayak misalnya ORI 20 ataupun seri selanjutnya itu punya masa penawaran yang terbatas. Biasanya sih kurang lebih sekitar 2 minggu ya. Jadi kita bisa beli hanya selama periode waktu itu. Gitu. Di luar daripada itu nggak bisa. Kalau kita melakukan pemesanan dan pembelian, nanti kita bakal dapat nomor untuk pembayaran. Selanjutnya kita tinggal pembayaran aja, dan yang selanjutnya adalah konfirmasi. Jadi kita udah bayar, nanti kita bakal menerima konfirmasi kalau kita itu udah menjadi pemilik sah dari 1 seri SBN. Gitu. Dan selanjutnya yang paling menarik, udah sah nih jadi pemilik SBN, kita tinggal nunggu pembayaran kuponnya.
Seperti yang tadi aku udah bilang, setiap bulan kita akan menerima pembayaran kupon dan itu sebagai keuntungan karena kita udah meminjamkan dana kita ke pemerintah. Fix aku bakal beli nih SBN, tapi enaknya beli produk SBN yang mana ya, Kak? Pertanyaan yang bagus, karena seri SBN nggak cuma satu, ya, ada 4. Tapi aku nggak akan bahas sekarang, nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi sambil duduk ya. Halo teman Bibit, di tahun 2022 ini, Bibit dipercaya oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menjadi mitra distribusi penjualan SBN. Nah, nanti di tanggal 24 Januari sampai dengan 17 Februari 2022, kamu udah bisa nih beli SBN seri pertama yang diterbitin pemerintah yaitu Ori 21 di Bibit. Jadi, catat tanggalnya dan beli SBN di Bibit ya. Oh iya, satu lagi nih. Jangan lupa juga untuk pantengin Instagram dan YouTube Bibit biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Bye!